Halo Aquarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, pembacaan kali ini Mari tujukan bagi kamu Aquarius yang kebetulan saat sekarang lagi berstatus single ya. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana energinya kamu di dunia asmaranya kamu. Kita intip-intip sedikit energi dari Sia yang mantan dan kita akan cari tahu ya secara sekilas apakah akan ada asmara potensial baru yang mendekati kamu dalam waktu dekat ya. Tapi seperti biasa, sebelum Mari memulai, wajib Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Aquarius aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke lah, baik Aquarius, langsung aja kita mulai. Kita intip dulu ya bagaimana energinya kamu di dunia asmaranya kamu ya, di dunia love life-nya kamu. Nah, jadi kalau Mari lihat begini, kamu nampaknya masih belum bisa move on betul ya dari kisah masa lalunya kamu. Jadi entah itu tuh tidak bisa move on sebab karena peristiwa yang menyakitkan masih juga belum terilis gitu ya. Bukan sebab karena mau balik sama dia, tapi kok pedih banget gitu. Jadi kamu bisa aja masih mikir-mikir, ini orang kok tega ya, kok dia bisa-bisanya gitu ya ninggalin aku ya, misalnya ya, kok dia bisa-bisanya jahat banget sama aku sehingga aku harus meninggalkan dia gitu. Jadi kayak masih terlarut kamu untuk menyesali apa yang sudah terjadi sehingga kamunya saat sekarang berstatus single gitu loh ya. Mungkin kalau dipikir-pikir tadinya ya kalau boleh milih gitu ya, kalau dia elok baik budi ya si mantannya kamu, misalnya dia elok baik budi sama kamu ya, mungkin kamu juga tidak mau berpisah dari seseorang ini. Tapi ya apa boleh buat, misalnya karena dia bikin kamu itu tuh sudah sakit banget sehingga mau nggak mau untuk menyelamatkan kesehatan mental dan emosionalnya kamu, maka kamu terpaksa memilih untuk menjauh dan berstatus single. Atau jangan-jangan diantara kalian di situ tuh lebih ditinggalkan ya. Kalau Mari lihat itu tuh bisa aja kamu yang sebenarnya ditinggalkan oleh pasangannya kamu. Dia mengabaikan kamu, dia tidak menganggap kamu itu tuh berharga untuk dijadikan sebagai pasangan, dia bisa aja berselingkuh dan seterusnya gitu ya. Sehingga ya kamu kayak terbuang gitu ya, kamu terbuang, kamu tereliminasi, dieliminasi dengan paksa ya oleh si ya yang mantan di situ. Dan ya tentu hal itu tuh perkara yang sulit banget untuk kamu terima di situ. Sehingga karena traumanya kamu masih belum rilis dengan si ya yang mantan, Mari lihat-lihat kamu di situ tuh memang sih sudah mencoba membuka hati. Tapi sadar atau nggak sadar, kamu mau hatimu yang terbuka ini tuh dimasuki kembali ya oleh si ya yang mantan gitu ya. Kalau boleh disuruh pilih, kamu akan milih mantan aja, nggak usah orang baru gitu. Dengan apalah pertimbangannya kamu, masih sayang kah, masih cinta kah, atau barangkali kamu takut memulai hubungan baru karena mesti repot nih mengawali dari titik nol gitu ya. Nah di situ. Jadi ya enggan. Kalau Mari lihat antara dua di situ. Mungkin bibirnya kamu bilang kamu siap untuk menerima asmara baru gitu ya. Namun kalau Mari lihat alam bawah sadar, ya belum gitu. Tidak peduli mungkin saat ini tuh kamu sudah deket gitu ya. Udah deket, udah ada chatting-chattingan sama orang baru gitu ya. Kandidat asmaranya kamu gitu ya, menggantikan si mantan. Mungkin ya kamu udah apalah gitu ya, udah deket sama yang sudah, bisa aja kamu itu tuh udah mau mengarah-ngarah ke urusan berpacaran gitu ya, hampir-hampir berkomitmen pacaran dengan seseorang yang lain gitu ya. Tapi tidak putus-putus ini, tidak lepas-lepas ini tuh. Mental dan emosionalnya kamu masih terkoneksi dengan si mantan gitu loh. Kamu masih ngeliat-liat kapan dia datang, kapan dia balik lagi, kapan dia nelfon, kapan dia chatting, kapan dia gitu-gitu ya. Jadi kayak kalaupun kamu lagi dekat sama seseorang, kamu ketika ngelihat handphone bukan hanya mencari
apakah ada masuk notifikasi orang baru gitu ya. Tapi itu tuh yang duluan kamu cari, apakah si yang mantan ada chatting kamu, ada telepon kamu gitu. Langsung sadar nggak sadar yang dicari itu tuh si yang mantan duluan. Nah, di sana ya. Barangkali juga kamu kalau lihat reading tarot gitu ya, yang dengan tajuk mantan gitu loh. Ya, memang mari tadi niatnya mau bikin tajuk tentang mantan sih, tapi mari ingat, walah ini udah tanggal berapa nih? Mesti udah masuk ke yang single dulu. Setelah single, terus nanti berpasangan, couple, terus masuk cinta segitiga, baru nanti mari buat tentang yang mantan gitu ya. Sabar kalau memang butuh di sana ya. Nah, jadi itu masih kayak mau cari-cari tahu gitu tentang dia, apakah dia masih sayang, apakah dia masih cinta, apakah masih ada possibility untuk kembali bersama dengan dia gitu ya. Memang sih pertunjukannya kamu menunggu dia, ya udah vulgar lah gitu ya. Beberapa itu tuh diam-diam kamu simpen-simpen, mungkin kamu ya takut diceng-cengi gitu ya. Takut diceng-cengi sama temen-temennya kamu, dibilang kamu perempuan bodoh, laki-laki nggak jantan gitu ya, letoy gitu ya. Masa iya mantan aja pun diingat-ingat. Jadi kamu bisa kayak nyimpen-nyimpen sendiri gitu ya, diem-diem gitu ya, kayak nyuri-nyuri. Saat ini kalian bisa kayak nyuri-nyuri berpikir tentang dia, nyuri-nyuri merasakan rindu kepada dia, gitu-gitu ya. Hampir-hampir tidak mau diakui soalnya di sana. Kalau mari lihat, kayak kamu mungkin ya mau kelihatan tegar, mau kayak kelihatan gagah gitu ya, mau kayak kelihatan hidupmu lebih enjoy tanpa si yang mantan. Kamu udah baik-baik saja, bahkan lebih baik-baik saja tanpa dia. Mungkin ya ada kesan-kesan yang mau kamu tunjukin di sana ya. Kesan-kesan yang berbeda yang sebenarnya bagaimana kondisi jiwamu gitu ya. Memang kan kita manusia itu tuh katanya perlu banget gitu ya, katanya perlu banget untuk berpura-pura baik-baik saja gitu ya kan. Takut dikritik. Nah, di sana takut dikritik atau takut kayak yang menjadi harapan itu tuh memang sebuah hal yang mengecewakan gitu ya. Jadi ada dua di sana kan, mau menipu orang lain kah atau mau mencegah diri dari bablas untuk berharap gitu loh tentang si dia yang dari masa lalu. Di situ ya. Tapi kalau kalian di situ tuh mau pelan gitu ya, merenung gitu pelan gitu ya. Mari lihat, kalian pasti akan ketemu itu sama alasan yang membenarkan berakhirnya relationship ini gitu. Mungkin egonya kamu menganggap bahwa kebahagiaanmu itu tuh bisa didapat hanya melalui dia. Namun tadi, kalau rasio akal sehatnya kamu di situ tuh bermain dan mau jujur aja, gitu ya, kira-kira kamu akan seperti apa dengan dia? Bisa jadi kamu akan temukan bahwa ya nggak baik-baik juga kok kamu dengan dia, gitu ya. Nggak juga itu bisa bahagia kamu dengan dia, gitu. Entah karena apalah sebabnya, tapi bukan pasangan yang terbaik ya. Dia bukan pasangan yang terbaik kalau kamu mau jujur. Itu marilah dari energi keseluruhannya kartu tarot ini ya. Energinya kamu gitu melalui kartu tarot ini. Dan juga itu kamu bisa jadi menikmati versi terindah, versi termenyenangkan hidupnya kamu kalau kamu dengan dia. Itu. Dan hal-hal yang manis yang kamu ingat tentang dia, coba perhatiin. Nampaknya ada yang kamu lebih-lebihkan deh. Itu ya. Ada tentang dia, bagaimana dia ke kamu, yang saat ini tuh mari lihat kamu lebih-lebihkan. Misalnya dia hanya pernah memberikan kamu 1 gula-gula, 1 permen. Tapi pikirannya kamu bisa itu tuh meng-create bahwa dia memberikan kamu 2 permen.
gitu ya. Atau gini, agak-agak ekstrimnya, jelas-jelas kamu disakiti secara verbal sama dia. Ini contoh aja nih, contoh aja ya. Tapi pikiranmu bisa bilang, oh dia nyakitin secara verbal karena dia lagi capek itu. Karena dia lagi nggak enak hati tuh. Karena dia lagi cemburu tuh. Karena dia lagi gitu. Padahal dia cinta kok sama aku. Enggaknya itu sebenarnya. Tanpa sadar ada kreativitasnya pikiranmu yang kok kayak melebih-lebihkan value, nilai dari si yang mantannya kamu ini. Gitu. Ya. Pas kamu lagi galau, kamu bilang aku mau dengan dia. Pas kamu lagi tenang, kamu tahu itu ngapain dengan dia gitu. Ngapain dengan dia? Nah di sana udah saatnya lah membuka hati. Toh dia udah punya istri kok. Toh dia udah punya suami kok. Misalnya contoh, toh dia nggak juga peduli kok, manfaatin duitmu aja kok. Dia pelit kok. Dia nggak care kok. Gitu-gitu. Dia mau sakarep-karepnya aja kok. Kalau kamu lagi tenang, gitu loh. Ya, mari nampak. Jadi mungkin move on ya, benar-benar menjadikan kisahnya kamu dengan dia hanyalah bagian dari sejarah hidupmu, ya mari rasa itu tuh jauh lebih baik ya. Dan kemudian coba berpetualangan dengan kisah yang baru, orang-orang yang baru, model asmara cinta yang baru. Itu ya, mempertambah hasanah sejarahnya kamu lah ya, sejarah hidupnya kamu, sang Aquarius ini. Kayak gitu ya Aquarius. Ya ada beberapa memang kemanjaan egonya kamu yang mungkin akan menjadi hambatan rintangan tersendiri bagi kamu ya. Ego yang ingin melihat orang yang menyakiti membahagiakan. Ego yang ingin melihat orang yang meninggalkan kemudian datang kembali mengejar gitu-gitu ya. Kamu jangan terjebak pada egonya kamu sendiri. Gitu. Itu tuh sama dengan menghasrati penderitaan ajanya kamu itu. Ya, kadang-kadang kita mau naif gitu. Oh, dia yang menyakiti maka dia harus menyembuhkan. Nggak usah. Sembuhkan sendiri. Sembuhkan sendiri. Gitu ya. Nah, tapi kita lihat dulu, kita intip dulu si yang mantan ini. Dianya piye sama kamu? Dianya gimana sama kamu? Oh, iya. Jadi kalau melihat seperti ini, ya. Kalau melihat seperti ini. Kemudian akan ketemu alasannya ya, kenapa kamu sulit move on dari si dianya. Karena ya mungkin memang sempat ada fase kalian menjalani relationship ini saling membuka diri dan menyatakan diri bahwa memang ada cinta ya. Memang sempat ada cinta yang datang di kalian berdua, kamu cinta dia, dia cinta kamu gitu ya. Jadi wajar banget lah kalau kamu kemudian agaknya sulit move on. Dan kalau mari lihat ini tuh jangan-jangan si yang mantannya kamu udah mulai di situ itu arah-arahnya mau kembali mendekat ke kamu. Nah jadi ini tuh bagi kalian yang sudah sempat mungkin sekian lama ketutup, kamu gak ingat sama si yang mantan gitu ya, kamu tidak mengenang dia gitu ya, kok kayaknya kamu udah jos mantap yakin mau move on, kamu udah yang kayak nggak menderita lagi sebab karena masa lalu, tapi belakangan hari ini tiba-tibanya kamu gitu, kok teringat sama dia, mulai lagi di situ tuh datang kayak antara mengharap antara enggak, antara masih mau antara enggak gitu. Tahu kamu sebab apa? Sebab ternyata di situ tuh si yang mantannya kamu ini tuh terkoneksi kembali ke kamu. Dia teringat kembali ke kamu. Jadi setelah kalian berpisah, mungkin dia berpetualangan gitu ya. Jangan-jangan perpisahan kalian itu tuh ketika dia berjumpa dengan laki-laki baru atau wanita baru yang dia anggap bisa lebih membahagiakan dirinya jika dibandingkan dengan kemampuannya kamu ngebahagiain dia gitu ya. Tapi ya mungkin ketika dia coba ngezong. Ketika dia nyoba gitu menjalani dengan yang baru, zong. Wah, kacau nih. Yang lama si Aquarius jauh lebih jos. Gitu ya.
mulai dia kembali teringat masa bahagianya dia dengan kamu, mulai kembali dia tersadar, alah aku kan memang cinta ya sama Aquarius ya. Hanya saja aku pikir orang baru ini tuh dia lebih mantap daripada Aquarius. Tapi ternyata enggak. Jadi ya mulai dia bolak-balik rindu sama kamu gitu ya. Mulai dia bolak-balik di sana itu tuh kayak meledak-meletup lagi tuh. Keinginannya dia, hasratnya dia untuk bersama dengan kamu. Nah di sana. Dan yang tadi Mari katakan bahwa kalau kamu mikir dengan jelas gitu ya, baik buruknya kamu bersama dengan bersama dengan dia, yang sebenarnya Aquarius, kamunya itu tuh lebih baik tanpa dia gitu ya. Nah, jadi di situ tuh apa ya? Dia Mari mau ngomong apa? Kok terlepas? Sorry, lepas. Oke. Udah, Mari lupa ya. Mari lupa mau ngomong apa barusan. Tapi gini aja. Cepat atau lambat kamu akan lihat bahwa si mantannya kamu ini tuh akan colek-colek kamu. Untuk beberapa dia membutuhkan waktu karena takut gitu loh. Karena takut dia akan ditolak sama kamu. Dia tidak akan diterima kembali sama kamu. Gitu ya. Nah di sana. Atau di situ tuh bisa aja dianya yang kayak sebenarnya udah merasa melakukan upaya pemancingan ke kamu gitu ya. Tapi di situ itu dia tidak melihat ada respon balik dari kamu sesuai dengan apa yang dia harapkan. Jadi intinya yang mantannya kamu itu tuh kayak melihat bahwa possibility-nya dia kembali sama kamu untuk saat ini kayaknya kecil gitu. Dan beberapa jatuh ke skeptis. Udahlah, nggak usah dideketin dulu nggak usah dideketin lagi gitu ya, nggak usah dideketin lagi lah. Soalnya kayaknya Aquarius ini tuh udah berubah gitu ya, udah berubah. Jangan-jangan dia juga dapat informasi kalau kamunya itu tuh sudah move on, kamunya itu tuh lagi dekat sama si Ono misalnya gitu ya. Wah itu tuh membuat dia merasa, dia harus diam dulu ini, nge-freeze dia ini saat sekarang ya. Mari lihat yang mantannya kamu nge-freeze, mau punya effort lagi ke kamu kok kayak ketemu sama rasa gentar, rasa takut gitu ya, takut malu karena ditolak, takut tidak mampu bersaing dengan pasangan asmaranya kamu berikutnya gitu ya, atau teman PDKT-nya kamu saat ini. Nah di situ jadi kayak pintu yang bisa dia masuki ke hidupnya kamu. Beberapa ya Aquarius, dia tuh merasa pintu itu tuh sudah tertutup. Memang mungkin belum terkunci, tetapi dia ngelihat daun pintunya itu tuh sudah tertutup ya. Itu analogi aja ya, analogi aja di situ. Sebab ya mungkin memang dia seseorang yang kamu tunggu-tunggu, seseorang yang kamu nanti-nanti, tapi begitu dia ngecolek-colek kamunya teringat lagi sama masa-masa pahit gitu ya, sama masa-masa nggak enak, sehingga responnya kamu juga jadi respon yang sekedar aja ya ke yang mantannya kamu ini. Ya tadi ya mau lanjutkan yang tadi ya, yang Mari tadi bilang sempat lupa bahwa kan kalau akal sehatmu kan bilang kamu hidupnya akan lebih bahagia tanpa dia. Maka ketika datang itu orang yang kamu anggap bisa, orang yang ego kamu anggap bisa ngebahagiain kamu, akal sehatmu di sana tuh bisa kayak yang bermain juga gitu loh. Makanya kamu itu tuh tidak dengan riang gembira, padahal mungkin ketika dia ndak ada, kamu tunggu-tunggu kapan dia nelfon, kapan dia chatting, kapan dia datang lagi, kapan dia mengharap-harapkan kamu lagi, sembah sujud minta maaf sama kamu lagi. Tapi begitu dia datang langsung kamu bisa kayak ilfil, kamu bisa kayak takut gitu, kamu bisa kayak menutup diri, kamu bisa kayak menjauhkan dirinya kamu gitu ya. Atau minimal responnya kamu itu tuh kayak respon ngambang, arah-arah mau ke menolak dia gitu. Sebab itu yang dia tangkap, kamu ini kayaknya nolak kehadirannya dia lagi nih. Nah situ ya. Tapi gini aja fasenya, walaupun dia merasa kalau atau berprediksi ya, memprediksikan bahwa
kamu tidak lagi berkenan dengan dia, tapi apakah dia langsung akan tancap gas aja melupakan kamu? Oh enggak. Mari lihat, katakan di awalnya dia yang meninggalkan kamu, katakan misalnya gitu ya. Tetapi bisa aja dia ternyata akan butuh waktu untuk benar-benar bisa ninggalin kamu. Nah, di situ. Ya. Karena tadi ketika ninggalin kamu kepedean gitu ya. Tapi pedenya dia itu tuh dihadapkan pada fakta nyata bahwa hidupnya dia enggak kok lebih baik tanpa kamu gitu ya. Patah rasa pedenya dia itu ya, menatap masa depan indah tanpa kamu itu tuh patah. Mari lihat di sana. Nah, sehingga nanti ini tuh dia jadi kayak gantian sama kamu. Dia lagi ngarep-ngarep. Kapan nih bisa rujuk sama kamu? Kapan nih bisa baikan lagi sama kamu? Kapan ini bisa gitu? Ya. Jadi perpisahan kalian berdua ini akhirnya itu tuh bukan hanya akan memberikan duka padamu, tapi juga ternyata memberikan rasa duka bagi si yang mantan ya. Oke. Nah, kita lihat apakah akan ada asmara potensial baru yang mendekat ke kamu dalam waktu dekat. Mari lihat, ada ya. Ada, dan seseorang ini tuh udah kamu kenal kok. Entah ini mantannya kamu, tapi bukan mantannya kamu yang belakangan hari ya. Mantan yang mana gitu ya. Hitunglah, ingat-ingatlah, mantan nomor 1 juga bisa, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, gitu-gitu ya. Hitunglah berapa biji mantannya kamu. Salah satu dari yang mantannya kamu, mari lihat akan nongol lagi ya. Akan balik lagi dalam waktu dekat untuk coba membuka kemungkinan ya bisa kembali berasmara dengan kamu. Jadi bukan orang baru yang datang, tetapi orang yang memang sudah kamu kenal, orang yang sudah pernah menjalani kisah asmara dengan kamu gitu ya. Oke lah, mungkin itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.